Halo semua, apakah kalian tahu apa itu hukum Bernoulli? Atau apa itu turbin uap? Menurut kalian, apakah keduanya memiliki hubungan? Yuk, jangan di skip video kita. Simak video berikut ini. Tujuan video RBL ini untuk mengetahui prinsip hukum Bernoulli dalam turbin uap. Kenapa kita memilih turbin uap? Karena untuk menjelaskan mengenai hubungan antara hukum Bernoulli dalam turbin uap pada kereta uap. Hai, apakah kalian tahu apa itu hukum Bernoulli? Pasti tidak kan? Kalau begitu, mari kita simak dari Kakak Paulus yang akan menjelaskan apa itu hukum Bernoulli. Apa itu hukum Bernoulli? Prinsip Bernoulli adalah gagasan tentang dinamika fluida, bahwa kecepatan fluida meningkat maka tekanannya menurun. Tekanan yang lebih tinggi mendorong fluida menuju tekanan yang lebih rendah. Jadi setiap perubahan kecepatan fluida harus diimbangi dengan perubahan tekanan atau gaya. Jadi untuk persamaan hukum Bernoulli rumusnya dapat dilihat di sini. Rumusnya adalah P1 ditambah setengah dikali Rho dikali V1 kuadrat ditambah Rho dikali G dikali H1 sama dengan P2 ditambah setengah dikali Rho dikali V2 kuadrat ditambah Rho dikali G dikali H2 dengan keterangan P sama dengan tekanan pada fluida, dengan A sama dengan luas permukaannya, dan Rho sama dengan massa jenis, V sama dengan kecepatan fluidanya, lalu F sama dengan gayanya, dan H1, H2 sama dengan ketinggian fluida dari keadaan pertama dan keadaan kedua. Terima kasih Kak Paulus telah menjelaskan apa itu hukum Bernoulli. Lalu, apakah kalian tahu apakah itu turbin uap? Pasti tidak kan? Kalau begitu, kita simak yuk dari Kakak Mila yang akan menjelaskan turbin uap. Turbin uap adalah salah satu komponen dasar dalam pembangkit listrik tenaga uap, di mana komponen utama dari sistem tersebut yaitu pertama ketel, kedua kondensor, ketiga pompa air, dan turbin itu sendiri. Uap yang berfungsi sebagai fluida kerja dihasilkan oleh ketel uap, yaitu suatu alat yang berfungsi untuk mengubah air menjadi uap. Lalu kira-kira hubungan hukum Bernoulli dengan turbin uap apa ya? Tahukah Anda, turbin uap dari kereta api ini ada hubungannya dengan fisika? Jadi, prinsip kerja dari turbin uap ini dengan mengubah air menjadi uap air, dan uap panas yang dihasilkan mempunyai tekanan untuk menggerakkan objeknya. Terima kasih Kamila telah menjelaskan hubungan hukum Bernoulli dengan turbin uap. Kalian tahu nggak sih kalau turbin uap ini dipakai loh di kereta uap? Mau tahu cara kerjanya? Yuk kita tanya ke Kak Arya. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari turbin uap. Jadi, bagaimana sih cara kerja dari turbin uap ini? Langkah pertama yaitu bahan bakar dimasukkan ke dalam perapian atau tungku. Lalu, adanya aliran udara yang digunakan untuk memaksimalkan pembakaran. Setelah itu, sisa pembakaran yang berupa abu ditampung dan air yang mendidih menghasilkan uap yang bertekanan. Untuk mencegah tekanan berlebih, tekanan dibuang melalui katup pengaman. Kemudian, tekanan uap yang dibuang itu mengalir ke piston. Nah, di piston inilah terjadinya pergerakan uap yang menyebabkan bergeraknya roda kereta. Terima kasih Kak Arya telah menjelaskan prinsip kerja dari kereta dengan turbin uap. Nah, turbin uap ini memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu diantaranya dalam kelebihannya, yaitu turbin uap memiliki tenaga yang rata, pemakaian uap sangat efisien baik pada saat tekanan rendah maupun tinggi. Pemakaian bahan bakar yang kecil, namun bertenaga sangat besar. Dan kekurangannya, turbin uap ini tidak dapat berputar balik atau sama dengan non-reversible, sehingga diperlukan refreshing turbin tersendiri. Tahukah kalian, kita bisa membuat turbin uap sederhana loh, dengan alat bahan, 2 pipa, 2 sambungan pipa yaitu sambungan pipa L
dan sambungan pipa T, penutup pipa, lalu tutup botol, lalu cutter, dan 2 sumpit, CD, dan lilin. Nah, kalau misalnya kalian sudah memiliki alat dan bahannya, kalian bisa membuat seperti ini. Dan jangan lupa kita butuh air dan api. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Maaf bila ada kendala dalam penyampaian kita. Mohon maaf. Terima kasih telah menonton YouTube kami. Dadah!